warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah zuhur, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sungguh kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya, terutama kenikmatan iman dan kesehatan, sehingga dalam kondisi apapun juga kita berusaha untuk bisa menjalankan sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Islam mengajarkan pada kita, khususnya dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Karena dalam kehidupan ini sejak zaman Nabi Adam, khususnya sejak diutusnya Nabi Nuh, kemudian disusul dengan Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan khususnya juga Nabi Ibrahim. Semuanya para Rasul itu mesti ngajak gini, wattaqullah wa ati'uni. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan. Dan kemudian ikutilah aku, ikutilah para Rasul yang diutus. Rasul yang diutus itu untuk diikuti, petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, di dunia maupun di akhirat. Hanya saja ada manusia yang beriman, yakin adanya akhirat, adanya kehidupan setelah mati. Tapi ada orang yang zayyana amaluhum fid dunya, merasa indah amalnya di dunia ini, perbuatannya di dunia hanya untuk kepentingan di dunia saja. Sedang orang yang beriman adalah yakin adanya kehidupan di akhirat yang lebih kekal. Karena itu tugas Nabi adalah tafsirun wa nadhir, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Yang tidak beriman kepada akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang mengecewakan dan mereka akan menyesal. Oleh karena itu Rasul diutus untuk memberikan tuntunan jalan hidup, hudan, dan kabar gembira. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat itu. Nabi menurunkan, pertama, mohon dibaguskan agamanya. Karena agama itulah yang akan menunjukkan jalan di dunia ini ke juga ke akhirat. Dunia dimanfaatkan untuk ibadah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga Nabi menuntunkan, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismat amri. Ya Allah, baguskanlah agamaku, karena agama ini pokok segala urusanku. Artinya dalam hidup ini kita mengaku sebagai hamba Allah, maka punya kewajiban untuk mengabdi kepada yang Maha Kuasa tadi. Dan caranya mengabdi kemudian dituntunkan dalam agama Islam, dituntunkan aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Kewajiban sholat 5 waktu yang kemudian dimulai dengan wudhu lebih dulu.
asbihul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi petunjuknya itu sholat 5 waktu sejak subuh, zuhur, asar, maghrib dan subuh dikerjakan secara rutin setiap hari selama dia hidup. Ini pokok urusan pertama. Sehingga orang yang beriman yang menjalankan sholat itu selalu berusaha setelah subuh mengharapkan zuhur, setelah zuhur mengharapkan asar, setelah asar mengharap maghrib dan seterusnya. Apa yang diharapkan itu mesti selalu kebaikan dan menunjukkan bukti kepada taatnya kepada yang menciptakan. Karena itu mohon baguskanlah agama, sehingga panjenengan harus belajar, harus memperbaiki bagaimana wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu nanti tetesan air wudu itu akan termasuk rontohnya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi karena itu disebut wudu termasuk taharah. Taharah artinya menyucikan, mensucikan lahir maupun batin kita. Kita basuh muka kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita dan seterusnya, itu sebenarnya merupakan yang nampak ini kita bersihkan dengan air, kemudian itu namanya wudu, namanya adalah taharah, menyucikan, dan kemudian kita lakukan ibadah sholat. Dan karena itu pertama kali yang dihisab besok adalah sholat kita. Yang butuh bukan Allah, tapi kita sini yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah sebagai kewajiban yang kita lakukan. Oleh karena kewajiban termasuk pokok urusan. Wa asli dinil hati wa ismatu amri. Jadi agama dibaguskan. Karena itu kemudian orang tua wajib mendidik anaknya umur 7 tahun untuk bisa sholat, umur 10 tahun, dan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, otomatis akan berguna bagi orang tuanya, baik waktu masih hidup maupun sudah wafat nanti. Secara ringkas, karena umat Islam punya kitab petunjuk yaitu Al-Quran, maka juga anak-anak kita dibimbing untuk bisa membaca Al-Quran, syukur bisa memahaminya. Dan alhamdulillah masjid ini sudah mempersiapkan pesantren untuk tahfidz, dengan harapan juga anak cucu di lingkungan kita ini menjadi anak-anak yang paham tentang Al-Quran. Ini termasuk pokok urusan yang harus kita tekuni betul. Yang kedua, wa aslih li dunyaya lati huwa ismatu wa jadi Allah masli dunya lati huwa ismatu amri. Mohon dunia kita baik, karena dunia adalah tempat maasi, tempat penghidupan kita. Dunia lati ya maasi, tetap kehidupan kita. Jadi kita sudah terlanjur hidup di dunia ini, maka sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan profesi keahlian kita masing-masing untuk mendapatkan rezeki yang halal. Baik itu menjadi pembantu, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi tukang ojek, itu semuanya dalam rangka mencari rezeki yang halal. Setelah mendapatkan rezeki yang halal itu agar kehidupan kita ini ya menjadi sarana untuk bisa beribadah pada Allah. Ternyata kadang-kadang kita bersyukur walaupun penghasilannya tidak seberapa, tetapi dia merasa cukup dan sehingga dia bisa menjalankan ibadah, sehingga pada waktu sholat dia bisa sholat, waktu puasa bisa puasa, waktu zakat atau minimal zakat fitrah juga bisa menjalankan.
Karena itu mohon wa asli dunyati fiha ma'asi. Ma'asi itu tempat penghidupan. Jadi banyak sekali atau terjadi banyak orang yang diberikan kenikmatan hidup, selalu sukses, sehat terus, tidak pernah sakit, tetapi dia tidak mau sholat, tidak mau berkewajiban kepada yang maha kuasa. Orang yang demikian itu tidak perlu kita iri. Orang yang semacam itu biasanya termasuk istijrad, dilulu, uripe kepenak terus, kadang-kadang malah ngenyek wong sing wis kita. Lho kaya aku iku ora salat nyatane malah sugih, malah sehat. Kowe sing salate nek rekoso opone gawe terima ngojek. Malah sacok ngecek kita. Tetapi kita tahu diri, orang walaupun penghasilannya sedikit tahu diri bahwa dia itu hamba Allah. Menghisap udara oksigen tidak pernah bayar. Coba nek wong sing sangat itu andai kata butuh udara oksigen satu tabung berapa itu? Nah kita terus bayar. Karena itu mohon aslih di dunia lati fiha ma'asi. Yang ketiga waj'alil akhirati alati fiha ma'ati. Ya Allah wa asli akhirati alati fiha ma'ati. Baguskanlah akhiratku, karena akhirat adalah tempat kembaliku. Setelah kita dipanggil Allah wafat, kita dikubur, itu ada proses untuk kembali kepada akhirat. Karena itu kita sudah pesan, ya Allah, baguskanlah tempat kembaliku nanti, wa aslili akhirati allati fiha ma'ati, tempat kembaliku. Kita sudah mempersiapkan diri. Ternyata setelah habis mati ini di alam kubur, walaupun di tempat yang sempit, sehingga sering kami sampaikan tempat kubur itu adalah tempat sempit, tempat binatang-binatang yang jijik, tempat-tempat yang mengerikan, tempat yang gelap. Alhamdulillah Nabi menunjukkan bagaimana supaya nanti terkubur kita walaupun nyatanya kita dipendem dan sempit, tapi kita bisa merasakan terang dan lapang. Oleh karena itu dua syarat pokok, nawiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Membiasakan panjenengan menjalankan sholat dengan baik dan melestarikan tradisi membaca Al-Quran. Itu termasuk mempersiapkan lampu di alam kubur itu nanti. Yang kedua, karena tempatnya sempit, akan lapang kalau kita memperbanyak silaturahmi. Kalau panjenengan berjamaah sholat di masjid, otomatis sekaligus panjenengan juga silaturahmi. Karena sering bersalaman, sering ketemu kita, apalagi setelah habis sholat kita mesti ketemu, saling menyapa. Kemudian tempat-tempat hewan-hewan yang menjijikan, maka ternyata bisa diatasi nanti kalau orang itu suka sedekah. Suka sedekah itu nanti akan meracuni binatang-binatang yang akan ngerayangi kita. Itu karena itu kita mohon sejak di alam kubur pun kita sudah persiapan, karena akan menuju akhirat. Betapa orang-orang yang nanti akan dimasukkan neraka, tiap pagi dan sore diperlihatkan tempat siksanya itu. Dulu banyak orang yang sangat iri dengan kekayaan di tangan Korun, tetapi karena sombong dan merasa hebat sendiri, akhirnya dia terbenam bersama harta bendanya. Sehingga walaupun kita bukan orang Mesir, kalau nemu harta menumpuk katanya nemu bandane Korun, padahal jauh dari kita ini.
Kemudian yang keempat, mohon agar wajali hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup kami ini tambah kebaikan. Jadi hidup kita ini tambah detik, menit, itu selalu mohon agar ditambah kebaikan kita. Kebaikan dalam ibadah pada Allah maupun kebaikan pada hablum minallah wa hablum minannas. Yang kelima, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadikanlah matiku nanti telah bebasnya segala kesalahan. Alhamdulillah kita selalu dibiasakan untuk bersalaman, saling memaafkan. Apalagi ada tradisi Idul Fitri itu kemudian saling memaafkan. 5 hal ini yang dituntunkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu pertama, mohon dibaguskan agama kita. Yang kedua, dibaguskan dunia kita, tempat penghidupan, dan mohon dibaguskan tempat kembali kita nanti di akhirat. Oleh karena itu kita mohon kehidupan kita ini selama masih hidup di dunia ini, walaupun mungkin kita diberi sakit, itu pun kita masih buat tambah kebaikan-kebaikan. Karena di saat sakit itu pun kita asal bersabar, tidak mengeluh, dan doa kita orang yang sakit itu juga termasuk saat-saat yang makbul. Oleh karena itu tepat sekali walaupun sakit, bagi orang yang beriman kita bersyukur dalam pengertian sekaligus akan mengurangi dosa-dosa yang bersangkutan. Dan tidak kalah pentingnya mati kita nanti betul-betul sudah terbebas dari kesalahan sehingga termasuk husnul khotimah. Jadi sekali lagi 5 hal yang kita mengatakan: bagusnya agama, bagusnya kehidupan dunia, bagusnya tempat kembali kita di akhirat, dan mohon akbar tambahnya umur, tambahnya kebaikan, dan kalau nanti sampai dipanggil Allah kita sudah bebas dari dosa, dari kesalahan. Sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan, Allahumma ghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita mohon dihapuskan dosa-dosa kita dan segala kesalahan, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami termasuk hamba-hamba yang baik. Demikian mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan petunjuk Rasulullah tadi, 5 hal yang menjadi syarat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.